Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Kita awali berita hari ini dari Liga Inggris Soccer Mania. Manchester United menjamu Everton pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024. Bertanding di Old Trafford, Setan Merah menang dengan skor 2-0. Manchester United meraih kemenangan berkat penalti Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Kedua gol tercipta pada babak pertama. Berkat kemenangan ini, Manchester United masih menempati peringkat ke-6 klasemen Premier League dengan koleksi 47 poin. Dengan 1 gol penaltinya, Bruno Fernandes memecahkan rekor penalti Setan Merah. Kini Fernandes menjadi pemain dengan jumlah gol penalti terbanyak dalam sepanjang sejarah klub lewati catatan Ruud van Nistelrooy. Di match lain, Wolverhampton sukses tekuk Fulham dengan skor tipis 2-1 yang berlangsung di Molineux Stadium pada lanjutan Premier League pekan ke-28. Wolves selaku tuan rumah berhasil mencetak gol menit ke-52 melalui Ryan Aït-Nouri. Kemudian mereka berhasil menggandakan keunggulan berkat gol bunuh diri Tom Cairney. Fulham hanya mampu membalas sekali di penghujung laga via gol Alex Iwobi menit 90+8. Kemudian Arsenal menang saat menjamu Brentford di Emirates Stadium pada pekan ke-28 Premier League 2023-2024 dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan The Gunners. Arsenal membuka keunggulan lewat gol Declan Rice di menit ke-19. Brentford kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Yoane Wissa dari blunder kiper Aaron Ramsdale pada menit ke-45+3. Arsenal akhirnya memastikan kemenangan berkat gol Kai Havertz di menit ke-86. Arsenal sukses mencatatkan 8 kemenangan beruntun di Premier League. Arsenal kini memiliki 64 poin dan sementara berada di puncak. Kemudian kita beralih ke Liga Spanyol Soccer Mania. Atletico Madrid gagal meraih poin saat melawat ke markas Cadiz dalam lanjutan La Liga 2023-2024. Los Colchoneros tumbang dengan skor 0-2. Di menit ke-24, Cadiz berhasil unggul lebih dulu. Juanmi membobol gawang Jan Oblak lewat sebuah sundulan. Di babak kedua, Atletico lebih bisa banyak mengancam gawang tuan rumah, namun belum ada yang berbuah menjadi gol. Justru Cadiz yang berhasil mencetak gol lagi melalui Juanmi menit ke-64. Di sisa waktu pertandingan, tidak ada gol yang bisa diciptakan Atletico ke gawang Cadiz. Hasil ini membuat Atletico tertahan di peringkat 4 klasemen Liga Spanyol dengan 55 poin dari 28 laga. Di match berikutnya, Girona berhasil naik ke posisi 2 menggusur Barcelona usai menang meyakinkan saat menjamu Osasuna dengan skor akhir 2-0. Menit ke-13, Girona sudah mampu unggul berkat gol yang dicetak Porto. Kemudian di babak kedua, mereka pastikan kemenangan melalui gol dari Savio. Kemudian Real Sociedad berhasil curi poin penuh dari lawatan ke markas Granada dengan skor ketat 2-3 di Los Carmenes Stadium. Menit ke-21, Sociedad tertinggal melalui gol penalti Mirto Uzuni menit ke-21. Namun mereka berhasil menyamakan kedudukan menit ke-33 lewat gol Umar Sadik. Akan tetapi di penghujung babak pertama, Granada kembali memimpin lewat brace Mirto Uzuni. Di babak kedua, Sociedad menyamakan kedudukan lagi, kali ini Robin Lenormand yang nyekor. Gol kemenangan Sociedad tercipta di menit ke-85 yang berasal dari gol Andre Silva. Dengan hasil ini, Sociedad menggusur Real Betis dari posisi 6 zona Eropa dengan koleksi 43 poin dari 28 laga yang dimainkan. Di laga selanjutnya, Getafe lagi-lagi gagal menorehkan hasil positif usai kalah tipis dari tuan rumah Valencia dengan skor akhir 1-0. Gol tunggal kemenangan Valencia tercipta menit ke-40 melalui Hugo Duro. Kemudian kita masuk ke Bundesliga ya Soccer Mania. Bayern Munchen mengamuk di kandang saat menjamu Mainz di pekan ke-25 Bundesliga 2023-2024. Dairotan melumat sang tamu dengan skor super telak 8-1 di Allianz Arena. Tuan rumah langsung berhasil mendapatkan gol melalui Harry Kane pada menit ke-13. Tim asuhan Thomas Tuchel tak butuh waktu lama untuk kembali mencetak gol. Leon Goretzka nyekor menit ke-20. Mainz bukan tanpa perlawanan. Nadim Amiri berhasil memperkecil kedudukan setelah mencetak gol di menit ke-31. Namun Bayern ternyata tidak mau kalah. Harry Kane mencetak gol keduanya di laga ini menjelang babak pertama berakhir.
Bayern langsung mendapatkan gol 2 menit setelah babak kedua dimulai. Kali ini Thomas Muller yang mencetak gol setelah mendapat umpan dari Jamal Musiala. Pada menit ke-61, giliran Jamal Musiala yang mencatatkan namanya di papan skor. Meski sudah unggul jauh, Bayern masih belum puas. Leon Goretzka mengoyak jala gawang lawan saat pertandingan memasuki menit ke-66. Kemudian Harry Kane on fire dan menggila dengan mencetak hat-trick di menit ke-70. Setelah itu, Leon Goretzka menutup pesta gol Bayern pada injury time. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Bayern di peringkat kedua klasemen Bundesliga. Bayern kini mengoleksi 57 poin dan terpaut 7 poin dari Bayer Leverkusen. Di match lain, Borussia Dortmund membawa pulang 3 angka dari kandang Werder Bremen. Die Borussen menang dengan skor akhir 2-1. Tim tamu mampu membuka keunggulan pada menit ke-21, Malen melepas sepakan salto yang berbuah gol. Dortmund menggandakan keunggulan di menit ke-38, kali ini gol Dortmund berasal dari Jadon Sancho. Setelahnya, Dortmund justru harus bermain dengan 10 pemain sejak menit akhir babak pertama. Hal ini terjadi akibat Marcel Sabitzer mendapat kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain, Werder mencoba untuk bangkit selepas jeda. Usaha mereka memperkecil ketinggalan berbuah hasil di menit ke-70. Kemudian RB Leipzig juga raih kemenangan dan tempel ketat Dortmund untuk perebutan zona Liga Champions musim depan usai kalahkan Darmstadt 2-0. Leipzig unggul cepat menit ketiga berkat gol bunuh diri Thomas Isherwood. Kemudian di babak kedua mereka sukses menambah gol lagi melalui Christoph Baumgartner. Lalu kita beralih ke Liga Italia ya, Soccermania. Inter Milan mengamankan kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi Bologna di Renato Dell'Ara pada pekan ke-28 Serie A 2023-2024. Gol tunggal penentu kemenangan sang pemimpin klasemen dicetak oleh Jan Aurel Bisek. Kemenangan ini menjadi kado indah untuk Inter yang berulang tahun dan kini mereka semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 75. Di match lain, Monza mencuri 3 angka dari markas Genoa dengan skor akhir 2-3 pada lanjutan Serie A 2023-2024 pekan ke-28. Monza mampu unggul cepat berkat gol Matteo Pessina pada menit ke-8. Bahkan 10 menit berselang mereka berhasil menggandakan keunggulan via gol Dani Mota. Di babak kedua, tuan rumah Genoa menipiskan jarak dengan mencetak gol lewat Albert Gudmundsson. Dan Genoa akhirnya mampu membuat skor imbang menit ke-68 berkat gol dari Vitor Oliveira. Namun Monza yang akhirnya keluar sebagai pemenang usai Daniel Maldini nyekor menit 79. Al Ahly bungkus poin penuh ketika berhadapan dengan Al Tawon dengan skor 0-1 pada lanjutan Saudi Pro League pekan ke-23. Gol tunggal kemenangan Al Ahly baru bisa tercipta menit ke-82 melalui Firas Al-Buraikan. Dengan hasil ini, mereka sekarang berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 47 angka dengan selisih 6 poin dari Al Nassr di atasnya. Persib Bandung tampil tangguh untuk membekuk tim tamu Persija Jakarta dalam duel lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Maung Bandung mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Sesuai prediksi, duel klasik Persib Bandung kontra Persija Jakarta ini berlangsung sengit. Kedua tim langsung bermain dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Persib unggul duluan menit ke-24 melalui David Da Silva bermula dari skema tendangan sudut. Persija membalas tidak lama kemudian. Menit ke-28 skema serangan cepat, umpan Masumura berhasil dituntaskan sundulan keras Maciej Gajos. Menit ke-69 Persib mendapatkan hadiah penalti untuk handball Rido. Da Silva maju sebagai Algojo dan melepas tembakan sempurna. Persija terus mengurung Persib di sisa 10 menit pertandingan, tapi serangan-serangan mereka kurang mengancam. Jose Mourinho sedang berada di Arab Saudi. Salah satu momennya menghadirkan Mourinho membawa trofi dengan diapit dua legenda, Ronaldo dan Francesco Totti. Mourinho bersama Ronaldo dan Totti muncul di awal laga final Piala Mesir antara Zamalek versus Al Ahly. Mo juga diketahui menonton pertarungan Anthony Joshua versus Francis Ngannou yang bertajuk Knockout Chaos. Sebagaimana diketahui, sudah bukan sebuah rahasia lagi apabila Chelsea memiliki minat untuk datangkan Kvaratskhelia dari jendela transfer musim dingin 2024 lalu. Akan tetapi mereka tak pernah menemukan kesepakatan. Belum mau mundur dari perburuan transfer pemain asal Georgia itu,
The Blues dikabarkan siap kembali menghamburkan uang dengan diklaim mau mengeluarkan 100 juta euro guna mempermudah proses perpindahannya ke tim asal ibu kota Inggris. Penurunan performa Persikabo 1973 membuat mereka terdampar di dasar klasemen sementara Liga 1 2023-2024 berujung kepada pemecatan pelatih Aji Santoso. Aji menangani Persikabo sejak 16 Agustus lalu, beberapa hari setelah ia didepak Persebaya Surabaya. Namun performa tim justru tidak mengalami peningkatan. PSBS Biak sukses jadi juara Liga 2 setelah mengalahkan Semen Padang dengan skor 3-0 pada leg kedua di Stadion H. Agus Salim. Mereka unggul 6-0 dalam agregat. Semen Padang juga mengantongi tiket ke Liga 1, begitu juga dengan Malut United yang beberapa jam sebelumnya merebut peringkat ketiga Liga 2 usai menang dramatis melawan Persiraja dengan skor akhir 3-2. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!